Timnas Indonesia bakal lebih menakutkan jika Sintayong bisa lancar bahasa Indonesia. Hal ini diungkapkan pelatih Persita Tangerang Rivaldo Alves. Sebagai pelatih, Alves mengaku memiliki prinsip tersendiri dalam mengasuh tim sepak bola, yakni perihal komunikasi. Alves mengakui keberhasilan Sintayong dalam meloloskan 3 kelompok Timnas Indonesia ke Piala Asia. Namun menurutnya, kiprah Sintayong akan lebih cemerlang andai dia menguasai bahasa Indonesia. Hal ini dinilai menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih asal Korea Selatan itu. Yang saya sedih sedikit, dia Sintayong tidak bisa bahasa Indonesia. Kalau bisa bahasa Indonesia pasti lebih bagus lagi. Saya lihat positif, kata Alves. Sintayong sendiri selalu ditemani sang interpreter Jeong Seok Seo kala mengasuh Timnas Indonesia, baik dalam sesi latihan, pertandingan, konferensi pers, maupun wawancara bersama media. Jika JJ berhalangan hadir, maka Sintayong akan dibantu pelatih kiper Yoo Ja-hoon. Vietnam mengakui Sintayong benar-benar mengejutkan dan menjadi ancaman. Sintayong kembali mencuri perhatian Vietnam. Keyakinannya bisa membawa Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia melaju jauh cukup membuat negeri naga biru terkejut. Media Vietnam The Tao secara langsung mengakui kualitas Sintayong sebagai pelatih berkelas yang mampu memberi banyak kejutan. Sintayong menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemain naturalisasi yang siap membela Timnas Indonesia. Kondisi berbahaya untuk Vietnam. Pelatih Sintayong dengan percaya diri menegaskan Timnas Indonesia berpeluang besar lolos ke putaran final kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis The Tao. Selain itu, Sintayong tentu berhati-hati saat dihadapkan lawan di fase grup Piala Asia 2023. Tetapi ia yakin Timnas Indonesia bakal jadi kuda hitam turnamen. Tak bisa dipungkiri, baru-baru ini Timnas Indonesia diperkuat para pemain naturalisasi berkualitas dan menjadi ancaman Vietnam, tegas The Tao. Mulai panik keyakinan Sintayong akan nasib Timnas Indonesia, dialog fans Vietnam. Sintayong memberikan pandangannya soal peluang Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Pada babak kualifikasi Piala Dunia, Coach Shin yakin anak asuhnya bisa lolos dari putaran kedua ini. Sementara di ajang Piala Asia 2023 bisa lolos 16 besar. Keyakinannya itu ternyata mengundang perhatian dari para penggemar sepak bola Vietnam. Menurut mereka, Sintayong saat ini sudah mulai berani berbicara banyak. Mereka merasa hal itu tak lepas dari lengsernya Park Hang-seo dari kursi kepelatihan Timnas Vietnam. Andai Park Hang-seo masih melatih, publik Vietnam yakin Shin tak akan banyak omong seperti saat ini. Jika pelatih Park masih ada, dia tidak akan berani mengeluarkan pernyataan seperti itu, tulis @dangtan. Indonesia takut dengan pelatih Park, bukan takut pada Vietnam. Sekarang sudah tidak ada pelatih Park dan mereka bisa berkata apa saja, tulis @danghui. Media Vietnam rumorkan klub BRI Liga 1 ramai incar Phu Van Tan. Bursa transfer tengah musim BRI Liga 1 2023-24 kini tengah dibuka. Sesuai dengan regulasi, klub-klub BRI Liga 1 bisa mengontrak 6 pemain asing dengan ketentuan 5 pemain asing bebas dan 1 pemain dari Asia Tenggara. Nah, regulasi itu membuat beberapa pemain Asia Tenggara direkrut klub BRI Liga 1. Nama pemain Timnas Vietnam, Phu Van Tan, dilaporkan terbuka untuk peluang berkarir di Indonesia. Dikutip dari The Tao, nama Phu Van Tan dilaporkan diminati beberapa klub BRI Liga 1. Namun saat ini dia masih punya kontrak dengan Chong Hanoi hingga Juni 2025. Phu Van Tan termasuk pemain belakang yang produktif. Musim lalu dia mencetak 3 gol di V-League. Sedangkan dari 3 laga musim ini, Phu Van Tan mampu bikin 3 assist. Phu Van Tan sendiri pernah membuat pernyataan yang menyakitkan bagi fans Timnas Indonesia. Apapun yang Anda katakan, melawan Indonesia masih lebih mudah. Saya pikir ini bukan grup yang sulit dan kami memiliki peluang sendiri, kata Phu Van Tan. Sintayong jelaskan alasannya menumpuk pemain naturalisasi di skuad Timnas Indonesia. Sintayong menjelaskan kebijakan naturalisasi selama melatih Timnas Indonesia. Dalam kebijakan naturalisasinya, Sintayong mengincar nama-nama yang sudah bermain di liga-liga top benua Eropa. Beberapa pemain yang sudah dinaturalisasi adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, Heine Patinama, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner. Sintayong pun menjelaskan alasannya mengambil para pemain top Eropa.
Menurutnya, para pemain timnas Indonesia saat pertama kali ia datang memiliki masalah besar soal mentalitas. Karena itu, Coach Shin merekrut para pemain dari jalur naturalisasi untuk memperbaiki keterbatasan tersebut. Kekurangan dari pemain-pemain Indonesia yang ada adalah mereka agak tenggelam dalam rasa kekalahan dibandingkan masalah skill, dan banyak pemain naturalisasi yang menghapus kekurangan tersebut, ujar Shin Tae-yong. Kapten Iqbal Gwijangge minta supporter timnas Indonesia merahkan Stadion GBT. Pertandingan pembuka melawan Ekuador akan berlangsung pada Jumat 10 November 2023. Menyambut pertandingan tersebut, Iqbal Gwijangge memohon dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia. Dia berharap para penggemar sepak bola akan memenuhi Stadion Gelora Bung Tomo dan menciptakan suasana yang mendukung tim. Menurut Iqbal, kehadiran penonton yang besar akan membuat lawan-lawan timnas U17 merasa grogi karena dukungan luar biasa dari supporter Garuda Asia. Saya meminta doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah, ujar Iqbal setelah menjalani latihan. Karena kita bermain di tanah sendiri, semoga saya harap semua bisa hadir penuh di Stadion GBT pada laga pertama nanti. Kehadiran ini akan memberikan tekanan kepada lawan kami karena gemuruh stadion, karena mereka juga masih berusia 17 tahun, sama seperti kami, tambah Iqbal.